Pemirsa Sekolah Birokrasi Channel yang saya cintai, kali ini kita akan membahas berbagai hal yang terjadi di seputar birokrasi, di mana peristiwa-peristiwa ini sangat banyak mempengaruhi kondisi di mana tugas dan fungsi birokrasi sebagai mesin pemerintahan banyak terpengaruh oleh perkembangan-perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini. Kita tahu bahwa birokrasi selain berperan sebagai mesin pemerintah, yang tentu pemerintah diberi amanah untuk mampu menjalankan perannya mewakili masyarakat agar masyarakat bisa mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang mereka kehendaki. Namun demikian, saya kira hal yang penting untuk dicamkan bahwa birokrasi merupakan instrumen yang sangat efektif ketika birokrasi itu berperan penting menjadi mesin, menjadi sarana dan wahana bagi aktivitas administrasi pemerintahan, sehingga apa yang menjadi program-program prioritas pimpinan atau pemimpin yang diberi amanah kepada masyarakat itu bisa terselenggara dengan baik. Salah satu fungsi daripada birokrasi selain tentu fungsi bagaimana pelayanan itu bisa efektif dan efisien dan memuaskan masyarakat adalah menjaga demokrasi. Namun kemampuan untuk menjaga demokrasi ini sangat bergantung kembali kepada lingkungan di mana birokrasi itu menjalankan fungsi-fungsinya. Akhir-akhir ini kita bisa melihat bahwa instrumen-instrumen negara maupun instrumen politik banyak mengalami distorsi dari apa yang sebenarnya mereka lakukan. Kita bisa melihat bagaimana misalnya upaya pemerintah dan birokrasi menurunkan indeks korupsi. Namun kita bisa melihat bahwa korupsi tetap berjalan dan bahkan institusi yang diharapkan mampu mencegah dan memberantas korupsi justru menjadi alat untuk justru KPK menjadi momok bagi pihak-pihak tertentu yang tentu saja mengalami atau melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Sejak KPK menjadi bagian dari eksekutif, maka sejak itu kemudian KPK dipandang atau dinilai banyak pihak tidak lagi netral dan banyak mengalami peran yang diarahkan oleh pihak eksekutif. Kita bisa melihat bagaimana Mahkamah Konstitusi yang kemudian dengan mudah menjadi alat bagi eksekutif untuk melahirkan kepemimpinan nasional yang diharapkan bahwa kepemimpinan melalui proses demokrasi itu akan melahirkan pemimpin yang tentu adalah pemimpin yang mampu berprestasi dan memimpin negara ini ke arah yang lebih baik. Apalagi saat ini menjadi titik tolak dan menentukan sebenarnya bagaimana Indonesia di 100 tahun kemerdekaan atau tahun 2045. Nah, ini berkaitan tentu dengan bagaimana seleksi daripada calon-calon pemimpin yang diajukan oleh partai politik itu berbasis pada meritokrasi. Karena peran daripada kepemimpinan nasional atau presiden wakil presiden yang memimpin eksekutif itu menentukan kerja-kerja daripada birokrasi. Karena birokrasi hanya alat. Karena itu birokrasi memang harus ditunjang oleh
prinsip-prinsip yang juga diisi dengan sistem dan manajemen yang capable dan diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan daripada bangsa dan negara. Kita bisa melihat bagaimana Mahkamah Agung di beberapa waktu yang lalu juga bisa dikendalikan untuk meloloskan pihak tertentu, sehingga sebagai pemutus dalam kaitan dengan berbagai peraturan itu nampaknya juga sudah tidak steril lagi. Kita juga bisa melihat instrumen politik, instrumen demokrasi dalam hal DPR juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dipandang tercela. Karena walaupun dia sebagai lembaga yang diberi amanah untuk membuat undang-undang, tetapi proses pembuatan undang-undang itu juga harus memenuhi kaidah-kaidah perundang-undangan, di mana proses daripada menghasilkan undang-undang juga itu tidak terlepas dari keterlibatan daripada publik atau masyarakat. Tapi yang terjadi belakangan ini yang kita lihat khususnya terkait dengan upaya untuk menganulir keputusan MK nomor 60 maupun 70 itu dipermainkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga masyarakat merasa bahwa hak-hak dia terkait dengan partisipasi mereka di dalam perundang-undangan maupun dampak yang akan ditimbulkan oleh peraturan perundang-undangan itu nampaknya masyarakat terabaikan. Kita bisa melihat bagaimana KSN sebagai sebuah lembaga independen yang akan senantiasa memantau bagaimana proses rekrutmen pejabat di ASN maupun juga dalam konteks pilpres maupun pilkada itu juga kemudian diamputasi sebelum pelaksanaan pilpres maupun pilkada berlangsung, sehingga netralitas ASN diharapkan sebagai prinsip dasar di dalam menjalankan fungsi-fungsi birokrasi terlepas dari kepentingan-kepentingan politik juga nampaknya tidak lagi berperan, karena undang-undangnya sudah menyatakan bahwa tidak ada lagi KSN seperti yang sebelum undang-undang itu direvisi. Demikian juga alat-alat negara lain, baik kepolisian, TNI, dan sebagainya itu secara kasat mata memang tidak terlibat, tetapi di dalam berbagai persoalan-persoalan terkait dengan upaya penyelenggaraan Pilpres itu oleh masyarakat dirasakan keterlibatan mereka. Tentu ini membutuhkan pembuktian yang lebih lanjut. Nah, dengan kondisi-kondisi yang seperti ini, kita sangat sayangkan karena memang selama ini bila kita mengkaji dengan seksama, maka penyebab atau salah satu penyebab mengapa birokrasi tidak pernah menunjukkan performance yang baik dalam menjalankan fungsinya adalah proses rekrutmen di pimpinan tertinggi dalam birokrasi, baik di tingkat pusat, nasional, kementerian, maupun juga terutama di pemerintah daerah yang merasakan langsung akibat daripada proses seleksi kepemimpinan yang tidak berbasis pada meritokrasi. Sehingga peran daripada presiden, menteri, maupun kepala daerah itu sangat sulit untuk bisa menjadi motor penggerak birokrasi utama yang diharapkan birokrasi itu bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Hal yang menjadi penting dalam pembahasan kita kali ini bahwa ada prinsip-prinsip yang sampai saat ini dirasakan belum terlaksana dengan baik, bahwa mengapa dalam birokrasi sangat sulit kita melihat pejabat-pejabat yang terangkat itu berbasis pada merit system atau meritokrasi, dalam arti bahwa mereka terangkat karena prestasi dan pengalaman yang telah ditunjukkan oleh calon-calon pejabat itu, sehingga sangat sulit kita melihat adanya proses rekrutmen pejabat di dalam lingkup birokrasi itu yang berbasis pada meritokrasi. Jadi secara umum kita bisa melihat dan merasakan bahwa mereka yang terangkat dalam jabatan-jabatan yang ada di dalam birokrasi itu
adalah mereka-mereka yang terangkat karena berafiliasi atau menggunakan sistem yang disebut dengan spoil system atau KKN yang diterapkan oleh kepala daerah di dalam menunjuk para pejabat. Mengapa hal ini kemudian sangat sulit dilaksanakan? Karena kita tahu bahwa proses penentuan dan rekrutmen daripada calon kepala daerah atau di tingkat pusat kementerian dan lembaga itu sangat ditentukan oleh peran daripada partai politik. Dan kita bisa lihat bahwa proses penentuan yang akan dipilih dalam pilpres atau pilkada itu bergantung kepada kehendak partai politik. Nah, sangat disayangkan bahwa partai politik ini mengajukan calon itu didasarkan pada prinsip-prinsip meritokrasi. Bahwa yang akan diajukan oleh mereka kepada masyarakat untuk dipilih adalah memang orang-orang yang telah teruji dan terbukti di dalam track record mereka. Bahwa mereka ini memang calon-calon yang bisa dihandalkan untuk memimpin negara ini atau memimpin di tingkat daerah. Sehingga ketidakimplementasian daripada sistem meritokrasi di partai politik menyebabkan birokrasi hanya menerima kepala daerah atau presiden yang kurang tercatat atau track recordnya itu adalah mereka-mereka yang berprestasi, sehingga ketika dia memimpin pemerintahan baik pusat maupun daerah itu memang mereka adalah negarawan yang tidak lagi memiliki kepentingan selain bagaimana mensejahterakan masyarakatnya. Jadi telah terputus korelasinya antara partai politik dengan dipimpin karena mereka menyadari bahwa mereka terpilih karena amanah rakyat dan menghendaki dia bisa menghantar masyarakat tentu sejahtera. Tetapi apa yang terjadi? Sistem yang kita bangun sekarang ini malah memanfaatkan infrastruktur daripada negara ini atau pemerintahan ini untuk kepentingan golongan tertentu atau kepentingan daripada pimpinan puncak daripada eksekutif, sehingga agenda-agenda politiknya tidak ditinggalkan. Akibatnya kita berharap bahwa birokrasi akan diisi oleh orang-orang yang memang berprestasi atau proses rekrutmennya itu menggunakan meritokrasi atau sistem merit, sehingga harapannya jika mesin-mesin birokrasi ini dipimpin oleh orang-orang yang berprestasi, tentu berbagai program-program prioritas itu akan bisa dicapai oleh karena dipimpin oleh orang-orang yang berprestasi. Jadi kondisi ini sulit diterapkan dan kita menyadari bahwa kesuksesan birokrasi hanya mungkin terjadi salah satu unsur terpenting adalah kualitas SDM yang memimpin birokrasi. Tapi kita tahu bahwa kepala daerah memiliki hak kewenangan yang luar biasa sebagai pejabat pembina kepegawaian, dan itu diatur dalam undang-undang bahwa mereka ini memiliki kewenangan untuk mengangkat, memberhentikan, merotasi, mempromosikan, bahkan mendemosi pegawai jika dia berkehendak. Sementara dasar pemanfaatan atau penggunaan kewenangan diberikan itu tidak didasarkan pada prinsip-prinsip birokrasi yang menghendaki para pejabat yang diangkat itu adalah mereka-mereka yang berprestasi, tetapi lebih pada atau didorong oleh kepentingan politik daripada kepala eksekutif, baik di tingkat presiden maupun di kepala daerah. Jadi sangat kasat mata bahwa pengangkatan mereka itu tidak didasarkan pada track record yang baik atau memang ahli di bidangnya. Sehingga kita bisa lihat pergantian baik menteri maupun para pejabat eselon di dalam birokrasi itu didasarkan pada kehendak atau perasaan daripada atau kepentingan daripada pimpinan eksekutif. Tentu ini berdampak sekali sehingga prestasi yang diharapkan dari birokrasi itu akan mampu menjadi mesin birokrasi yang menghantar berbagai program-program dan sasaran yang sudah ditargetkan sulit tercapai karena diisi oleh orang-orang yang tidak berprestasi. Di samping tentu kita bisa lihat bahwa
baik presiden maupun kepala daerah tidak memiliki kemampuan manajemen yang baik, tidak memahami dengan baik bagaimana prinsip-prinsip pemerintahan dan birokrasi itu seyogyanya diterapkan. Sehingga apa yang menjadi guidance bagaimana birokrasi direformasi dengan baik sangat sulit dilaksanakan karena pemahaman dan pengetahuan daripada pimpinan eksekutif sangat rendah terkait dengan bagaimana membuat mesin birokrasi itu menjadi efektif. Sehingga kepemimpinan dia tidak mampu menjadikan birokrasi sebagai birokrasi dan mesin yang efektif untuk mencapai target-target pembangunan. Di daerah yang lebih parah lagi kita bisa melihat bahwa praktek-praktek terkait dengan upaya perbaikan birokrasi dengan agenda yang ditentukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PAN-RB dan kementerian yang terkait lainnya terkait dengan reformasi birokrasi sangat rendah kualitasnya. Sehingga wajar kalau kemudian pembangunan dan target-targetnya sulit tercapai karena mesin birokrasinya tidak di-create sedemikian rupa, tidak ditransformasi dalam bentuk birokrasi yang modern. Kita bisa melihat dalam Perpres 81 2010 bahwa birokrasi diharapkan di 20 tahun kemudian ketika Perpres 81 2010 itu dicanangkan bahwa di tahun 2024 birokrasi kita sudah birokrasi di level kelas dunia. Tapi apa yang terjadi sejak awal ketika Perpres diterbitkan bahwa birokrasi harus mampu di dalam bekerja itu meninggalkan cara-cara yang selalu mengacu pada regulasi tetapi mengacu pada kinerja. Dan sampai sekarang kalau kita mengacu kepada penilaian yang dilakukan oleh Kementerian PAN-RB terkait dengan akuntabilitas maupun kinerja pemerintah pusat maupun daerah masih terhitung jari yang dianggap sangat baik. Sehingga umumnya berada pada konteks di mana nilainya masih belum memuaskan. Nah, inilah saya kira kerja-kerja penting yang harus dilakukan ke depan. Kita tahu di tahun 2025 ini merupakan langkah awal di dalam mendesain Grand Design Reformasi Birokrasi agar di tahun 2045 Indonesia bisa berperan penting seperti yang disampaikan beberapa waktu yang lalu baik oleh pejabat maupun lembaga dunia bahwa Indonesia di tahun 2045 akan menjadi ekonomi keempat terbesar di dunia. Tentu ini memerlukan prakondisi-prakondisi yang diharapkan bisa mewujudkan. Dalam konteks birokrasi, maka birokrasi yang berkelas dunia merupakan syarat mutlak untuk bisa mendukung kinerja pemerintah sehingga akan mencapai sasaran maupun level yang diinginkan. Karena itu di tahun 2025 ini saya kira merupakan langkah strategik untuk menyusun dan memformulasi kembali Grand Design Reformasi Birokrasi yang sesuai dengan kebutuhan dengan mencoba untuk mengoreksi berbagai kelemahan-kelemahan yang selama ini dilaksanakan selama 20 tahun dalam kaitan dengan bagaimana mereformasi birokrasi sehingga birokrasi mampu mendukung berbagai program-program pembangunan yang telah ditentukan. Karena apa yang kita lihat selama ini bahwa sejak awal di tahun 2010 sampai sekarang mindset daripada para ASN pimpinan juga termasuk birokrasinya selalu bekerja dalam konteks yang mengacu pada regulasi. Padahal dinamika dan perkembangan di luar birokrasi yang menghendaki birokrasi harus responsif, cepat tanggap, melakukan berbagai inovasi sehingga menjadi solusi bagi kebutuhan masyarakat masih sulit dilakukan. Hal ini diperparah lagi di mana lembaga-lembaga yang ditunjuk untuk bisa memberikan pengawasan dan bimbingan kepada birokrasi bisa sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat juga masih berada pada tradisi-tradisi dalam memberikan pengawasan pembinaan di mana lebih banyak mengawasi aspek input dan proses yang terjadi di birokrasi tapi tidak pada hasil atau outcome atau dampak yang diharapkan dari kerja-kerja pemerintah. Atau dalam konteks reformasi birokrasi, bagaimana supaya mesin birokrasi itu mampu memberikan dampak bagi masyarakat, bukan
semata-mata mengawasi proses input dan output tanpa mengukur bagaimana tingkat kepuasan masyarakat atas kerja-kerja birokrasi dengan menggunakan anggaran yang sangat besar. Saya kira ini menjadi fokus ke depan sehingga ada proses reformasi di semua aspek. Tidak hanya reformasi yang digaungkan oleh Kementerian Pan-RB, namun institusi-institusi yang memiliki keterkaitan dengan proses perbaikan daripada pemerintahan ini juga bisa ikut berubah sehingga birokrasi ke depan semakin menampakkan wujud kemanfaatannya bagi penyelenggaraan pemerintahan dan tujuan-tujuan negara. Ini saya kira menjadi hal yang penting untuk diperhatikan dan menjadi stressing bagaimana kemudian Grand Design Reformasi Birokrasi dari 2025 sampai 2045, lalu bagaimana tahapan-tahapan per 5 tahunan atau roadmap RB ini betul-betul bisa memberikan guidance bagi seluruh penyelenggara negara agar tahap demi tahap itu akan mengarah kepada birokrasi berkelas dunia yang menghantar Indonesia menuju tahun emas kemerdekaan dan menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat dunia. Semoga ini mengingatkan kita semua agar bisa mencoba menjadi aktor-aktor yang berperan dalam proses menuju ke arah birokrasi yang berkelas dunia. Saya kira ini yang saya sampaikan dalam kesempatan ini dan mengingatkan kembali bagi teman-teman yang menyenangi channel ini dan belum melakukan subscribe supaya bisa subscribe, dan yang sudah jangan lupa menekan tombol like dan memberi komentar-komentar terkait dengan materi kita kali ini. Dan Anda bisa juga mengusulkan kepada kami tema-tema apa yang sekiranya menarik untuk kita bahas bersama. Saya kira demikian, sampai ketemu di tema yang lain. Salam reformasi birokrasi.